Selamat pagi rekan-rekan. Kita tunggu dulu ya. Makasih. Kita tunggu dulu teman-teman masuk ya. Halo, halo. Apakah suara saya terdengar? Masuk, Pak. Oh, oke. Ya udah, biarin. Thank you. Sorry, apakah Seno ada? Iya, Pak. Oke, sip. Hari ini yang absen Seno atau Anton? Aku yang absen, Pak. Oke, thanks. Ya, sip. Absennya seperti biasa di belakang aja ya. Oh iya, Pak. Ini ada padat banget saya soalnya. Bisa jadi nanti saya jadikan co-host juga, terus Anda absen, saya tinggal ya. Oke, Pak. Tata, namanya Seno apa ya? Seno yang mana nih yang ini ya? Ya, nggak ada foto aja, Pak. Yang Ini nggak ada untuk foto ya? Iya. Yang nggak ada foto ya? Sebentar. Yang nggak ada foto. Itu udah belum ya? Udah, Pak. Sejari ke, oke. Ya udah sekalian Anton kalian kalau ada. Oke. Oke, sip. Kita mulai sebentar lagi ya. 1-2 menit lagi lah, kasihan. Suara saya yang jelas ya? Seno. Iya, Pak. Jelas, Pak, suaranya. Jelas ya? Lebih kecil atau biasa aja? Biasa. Standar sih, Pak. Biasa sih. Oke. Oh ya, yang kelompok 3, apakah selain Seno atau yang lain ada perwakilannya? Sudah siap? Kelompok 3-4? 3 udah, Pak. 4? Masih nunggu ya? Gak apa-apa. Kita tunggu sebentar. 1 menit lagi deh. Atau kita mulai aja deh. Ya, udah 10.30 juga soalnya. Oke. Selamat pagi rekan-rekan semua. Karena ini direkam di YouTube, saya perkenalkan, nama saya Gunawan. Kami dari Universitas Petra mengajar mata kuliah pengantar permukiman, gitu ya. Hari ini kita akan kuliah ke-10 rasanya. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya pimpin secara Kristiani. Mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini kami boleh kuliah bersama. Tuhan pimpin rekan-rekan yang akan presentasi dan juga saya yang akan memberikan masukan untuk perbaikan menuju UAS. Tuhan pimpin kami semua sehat dan juga berkati rekan-rekan yang sedang mudik atau dalam perjalanan mudik. Pimpin supaya semuanya berjalan lancar dan kami bisa mulai
aktif kembali di Surabaya. Kami serahkan semuanya dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Maaf lahir batin. Yang mudik dan sebagainya bisa mungkin ya lagi di jalan dan sebagainya, nanti bisa rekamannya besok mungkin ya. Kita bisa sharing. Kita hari ini, saya izin share layar ya, sebentar. Ternyata kemarin saya minta maaf, ada beberapa kali gagal. Saya nggak tahu soalnya ya. Maksudnya saya bukan nggak tahu. Memang kemarin ganti layar ya, jadi akibatnya rada susah. Ganti kamera, sorry, lebih tepatnya ganti kamera. Jadi mungkin ada kemarin petunjuk yang kurang jelas. Nanti buat kelompok 1 dan kelompok 2 bisa terakhir setelah presentasi bisa menanyakan ke saya kalau diperlukan. Kalau masih ada yang bingung. Ini bisa terlihat ya, Seno dan teman-teman? Bisa, Pak. Bisa terlihat, Pak. Bisa terlihat ya? Hurufnya oke ya? Oke. Mungkin saya review sedikit aja. Buat teman-teman, kalau misalkan butuh paper untuk, oh ya, nanti kan ada UAS ya. Jadi saya ulang lagi, di website kita ada list website daftar paper untuk UAS ya. Jadi kalau dilihat di website kita, bisa lihat aja tulisan terakhir ya, daftar paper tambahan UAS sama list paper untuk bahan UTS. Nah, nanti di sini kalau diklik ini 2 link ini, atau bisa dicari di bawah sih, sebenarnya bisa di-scroll ke bawah, tapi karena kita YouTube mungkin diketik aja ya, bisa dicari. Ini ada daftar tambahan paper. Jadi buat teman-teman kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, mungkin 5 dan 6 kalau sudah menentukan juga boleh. Ya, saya tadi pikirnya mau nagih sekarang, tapi saya pikir ya sudahlah, lebih baik sampai kelompok 5 dan 6 selesai presentasi, kita coba tagih semua supaya aspek pembagian aspeknya jadi jelas ya. Nah, sorry, mungkin saya jelaskan aja yang UAS sedikit. Jadi UAS-nya nanti teman-teman silahkan setelah presentasi kali ini bisa memilih ulang ya, atau setelah presentasi boleh memilih ulang lah ya, karena nanti ada yang datanya nggak lengkap misalkan, atau ada yang lebih tertarik kemana. Cuman yang wajib harus ada aspek N. Aspek N itu di sini adalah ketersediaan fasilitas umum dan sosial, ini wajib ya, sama aspek M ya, M dan N ini wajib. Nah, yang lainnya silahkan dipilih sesuai ketersediaan data. Ya, bisa jadi datanya lebih banyak di A dan B, aspek A, ekonomi misalnya, aspek A dan B misalkan. Ternyata lebih banyak di C dan D. Ya, silakan boleh memilih satu anak itu nanti memilih 2 ya. Kecuali bagian introduction ya. Yang bagian introduction dia memilih 1 aja karena dia harus nulis cukup banyak untuk introduction, metode sama kesimpulan ya. Oke. Nah, aspek-aspek ini misalkan aja aspek ekonomi, nanti silakan bisa dipilih paper penunjang ya. Jadi kan di UTS kemarin sudah bikin tinjauan pustaka ya. Kalau misalkan di UTS itu ternyata tidak ada aspek A dan B teoritisnya, aspek A dan B teoritis aspek dan B. Sorry, mungkin saya tunjukin aja. Jadi karena di karena di UAS kan kita agak bergeser ya. Kemarin di UTS kita menggunakan satu paper terus dibedah dibagi rata gitu ya. Nah, di UAS ini masing-masing anak itu berdasarkan aspek gitu. Agak berbeda sedikit apanya Pak yang berbeda? Ya boleh misalkan kelompok ini saya ambil kelompok 3 karena saya lebih mudah hafal. Kasusnya kan hotel yang pakai rem itu ya, hotel di Malang itu ya. Jadi kan misalkan aspek M dan N itu pasti ada, misalnya kayak gitu ya. Aspek M itu pasti ada. Nah, aspek M dan misalkan Seno nih, misalkan Seno milih aspek M dan N misalkan ya, literatur reviewnya enak, jadi sudah ada dari bahan-bahan UTS-nya ya kan, tapi findingnya belum dibahas kan gitu. Nah, Seno bisa jadi atau teman-teman yang memilih
aspek M ini nanti mungkin bisa jadi ya udah pindah aja ke membantu bagian introduction gitu kan, karena dia nggak usah terlalu banyak ya kan. Tapi buat teman-teman lain yang aspeknya belum ada di UTS, silahkan merangkum dari list paper tambahan. Ada dua, satu daftar paper tambahan UAS, ya ini bisa dipilih salah satu aja, nggak usah semuanya. Ya, kalau merasa Pak saya butuh dari 2 paper, silahkan. Pak butuh dari 3 paper, ya boleh juga sih. Cuman saya nggak memaksa harus banyak, tapi yang menunjang ya. Jadi bisa jadi dilihat aja di PDF-nya, terus dilihat dulu aja yang menunjang mana gitu ya. Bisa konsultasi saya juga kalau memang bingung. Nah, sama juga list paper UTS yang tidak terpilih. Ada dulu kan ada beberapa paper UTS yang tidak terpilih ya. Ada kajian permukiman padat, ya, ada dampak perubahan iklim dan sebagainya. Ini kan banyak paper-paper yang tidak terpilih. Kalau bisa sama, misalkan karena Hotel Malang itu kan di Indonesia, ya, jadi bahannya dari bahan UTS untuk Indonesia, ya, oke. Dan mungkin paper UAS-nya juga ada bahan UAS untuk Indonesia. Jadi masing-masing sama. Oke, gitu ya. Untuk persiapan UAS nanti saya ada revisi sedikit. Oh ya, mungkin sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Buat kelompok 1 atau kelompok 2 yang kemarin sudah presentasi atau apa, ada pertanyaan mungkin? Biar kita jelas dulu sebelum, oh ya, mungkin juga karena kemarin ternyata di UTS kan ada miskomunikasi juga ya. Dirangkum itu bukan berarti di copy paste teksnya terus dipotong kalimatnya, jadi bukan itu. Jadi dirangkum beneran ya. Jadi di rephrase kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Indonesianya dirangkum, artinya bukan memendekkan kalimat, tetapi mengganti kalimat ulang, gitu ya, mengganti struktur kalimatnya. Ya. Sementara saya mengizinkan terserah mau metode apa, Google Translate mau apa, terserah, cobain aja dulu. Ya. Yang penting cek plagiatnya nanti dikirimkan ke perpustakaan dan harus di bawah 30 atau harus mencapai 30% ke bawah boleh ya. Jadi di bawah 30% sama 30% boleh misalnya gitu. Di bawah 30% boleh ya. Oke. Itu seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sejauh ini untuk UAS. Saya jujur saya harus ulang beberapa kali karena memang kita kelasnya juga agak ini ya, online ini mungkin ada miskomunikasi ya. Mungkin saya juga baru pertama kali ngajar, saya juga minta maaf kalau kalau ada yang nggak biasa gitu ya. Rasanya sih harusnya sama ya bebannya dengan Pak Timothy Chin, cuman formatnya agak berbeda. Kalau Pak Timothy Chin menggunakan PPT dan semuanya berbasis masih tatap muka gitu kan. Nah, saya semuanya berbasis online karena saya juga ada di Australia dan juga saya mau mengeksplorasi Google Map, informasi website dan sebagainya. Ya, mungkin itu. Oke, kita udah 10.45, 40. Mungkin terakhir ada pertanyaan? Seno atau teman-teman? Silakan. Nggak ada, Pak. Cukup jelas kok dari aku. Cukup, oke. Ini yang mau nambah poin, nggak ada yang mau nanya? Masih ada tambahan poin loh ya kalau nanya di kelas. Ini saya bukan mau ngiming-ngimingin nilai. Maksudnya kalau mau nambah poin, aduh saya UTS-nya cuman B, Pak, atau saya UTS-nya belum maksimal nih. Ayo, silakan nanya. Walaupun mungkin kalian sudah ngerti ya, tapi ini makanya saya ingin ada interaksi dan juga mungkin apa yang benar-benar pusing ya. Misalkan mungkin kemarin flat map-nya mungkin terakhir saya ya. Mohon disiapkan juga kelompok 3 sama kelompok 3 sama kelompok 4. Kelompok 3 dulu aja kalau misalkan kelompok 4 belum siap. Ya. Ya, sorry kemarin saya jelasin flat map ternyata layarnya miss. Ya, sorry mungkin saya ulang. Flat map-nya ini
Nanti kalau bingung nanti saya bisa, sebenarnya saya kemarin udah screenshot sih tapi lupa ya. Sorry, ini salah. Memang daerahnya itu agak unik ya. Jadi pokoknya bentuknya agak elips gitu, kemudian ada taman besar di bawah ini. Nah, ini kayak gini. Nah, taman itu kita maju sedikit lah, kira-kira 100 meter ke depan. Ya, bintangnya kira-kira di sini. Nggak apa-apa sih kalau lokasi plat map nggak pengaruh banget. Bisa dibandingin sama peta kalian. Nah, ini jadi contohnya kayak gini, di screenshot aja, di screenshot layarnya. Ya, terus ini ada legendnya sebelah bawah. Ya, rasanya bisa dijadiin print PDF deh. Ya, sebentar. Eh, Kalau nggak di screenshot aja lah, screenshot atau di print PDF, terus nanti di PDF-nya ditarik ke PPT aja. Ya, ini contoh flat map di Brisbane. Jadi makanya rumah Queenslander, mungkin saya mereview ini kelompok satu ya. Untuk kelompok satu, makanya rumah Queenslander itu rata-rata di atas atau lantai satunya bolong, lantai satunya panggung gitu ya. Jadi lantai satu panggung, baru ada di lantai dua. Kenapa mereka semua rata-rata begitu? Karena banjir biasanya. Atau dulunya bangunan lamanya kebanjiran. Nah, mereka menciptakan rumah panggung lah, kalau di Indonesia rumah panggung, Queenslander namanya, Queenslander type. Nah, Queenslander type ini rata-rata juga dilindungi oleh pemerintah gitu ya, atau bisa dikonservasi gitu. Nah, ini contohnya mereka kena banjir juga kemarin. Ini barusan banjirnya kena tahun 2022. Kalau masalah gempa dan sebagainya mungkin enggak. Masalah hukum mungkin kalau nggak bisa dapat ya nggak usah dibahas masalah hukum, kalian pindah cari masalah desain yang lain. Mungkin penghawaan, mungkin apa. Ya, oke, cukup ya rasanya ya. Sementara itu dulu, kita stop. Bisa kelompok 3, siapa yang mau mewakili? Silakan slideshow. Saya Pak, aku share screen. Oke, silakan. Oke, 20 menit ya. Kalau Oke. kalau kepanjangan saya terpaksa harus potong karena masalahnya ini aja sih. Kasihan Eh, teman-teman yang lain. Oke, ya Pak, silakan. sudah Ada. terlihat. Sudah. Oke. Oke, baik. Aku Di mulai. slideshow gede aja ya, mungkin lebih enak. Sebentar Pak, slideshow gede. Bingung ya. Eh, udah Oke, kelihatan. sip. Baik, Oke, baik. lanjut. Aku mulai Pak. Sip. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan terkait Hotel Arjuna yang lokasinya di Batu, yang mana masuk di latar belakang. Nah, Hotel Arjuna ini dia dibangun oleh arsitek yang bernama KSAD, di mana luas bangunannya ini kurang lebih sekitar 1.800 meter persegi, tapi dibagi jadi beberapa masa gitu. Dan lokasinya ini berada di Kota Batu, Indonesia. Nah, karena hotel ini dia berada tepat di tengah-tengah jantung Kota Batu, yang mana itu adalah alun-alun dan juga banyak aktivitas serta pejalan kaki di sana. Bangunan ini dibuat cukup sederhana juga, jadi kayak tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah gitu. Melainkan mereka memilih untuk berbagi beberapa masa, di mana dari bentuk bangunan yang sederhana yang hanya sekitar persegi. Nah, tetapi ada cukup uniknya juga di mana ada beberapa elemen yang beda gitu, elemen material di mana sebelah kanan dan kiri ini kita bisa lihat warna putih dan sedangkan yang tengah ini warna merah di mana ya finishingnya ya batu, mungkin bata gitu sih kalau dilihat dari sini. Terus juga ada beberapa jendela yang berbentuk seperti pori-pori gitu. Jadi karena dosanya seperti ini, dia berada di tepat tengah kota, maka juga pasti mudah untuk diingat, apalagi kalau banyak jalan kaki, seperti itu. Lalu yang kedua adalah desain hotelnya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa Hotel Arjuna ini karena dia terletak tepat di tengah kota Batu, dia menggunakan desain yang ya pendekatan tapak gitu, yang mana dia menyesuaikan dengan iklim kota Batu, iklim atau cuaca kota Batu yang cukup dingin. Seperti kita tahu bahwa kalau siang pasti banyak angin, kalau malam juga cukup dingin gitu. Dimana karena hal tersebut hotel ini dia menggunakan bukannya seperti pori, bukan yang seperti lebar full kaca gitu, tapi melainkan arsiteknya milih untuk berpori gini. Kenapa dia pilih seperti itu? Karena pertama untuk ventilasi silang, terutama di mana ya setiap kamar juga ada satu jendela yang cukup besar, itu untuk membentuk vista atau view, tapi ada jendela-jendela kecil. Nah, itu untuk penghawaan alami masuk di dalam kayak gitu. Jadi passive cooling. Jadi kayak dibandingkan mereka memilih untuk AC untuk utama, memilih AC untuk pendinginan utama, mereka lebih memilih untuk ya
hawa anginnya dari Kota Batu tersebut. Jadi AC itu hanya opsional. Seperti itu. Terus juga untuk desain hotel sendiri, nah karena bangunan ini berada di pusat kota, Hotel Arjuna ini dia lebih memilih untuk memiliki bentukan massa yang tidak terlalu besar, melainkan dia pecah menjadi beberapa massa. Beberapa massa ini kayak ada beberapa massa utama dan juga ada beberapa massa pendukung, tapi fungsinya tetap sama, fungsinya tetap hotel dan juga ada beberapa ruang outdoor terbuka. Seperti itu. Nah, kalau dilihat juga ini kan kalau dilihat juga kan ini ada beberapa ruang terbuka nih. Ruang terbuka ini dia tuh untuk mengundang orang dari luar juga. Soalnya kan kalau misalnya teman-teman berada di pusat kota terus tiba-tiba ada gedung yang tinggi banget, ya kalau misalnya berdiri di sini pun agak aneh juga rasanya kan, soalnya ya tinggi banget gitu. Nah, Hotel Arjuna ini ya mending arsiteknya mungkin mikir ya mending bisa di beberapa masa aja gitu. Jadi lebih enak dilihat, lebih mudah diingat juga. Seperti itu. Lalu untuk desain hotelnya, nah, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, karena berada di pusat kota, tatanannya dibuat menyatu dengan ruang di sekitarnya. Di mana ruang sekitar ini otomatis karena dia dekat alun-alun, bakal banyak aktivitas dari aktivitas kendaraan dan juga jalan kaki yang bolak-balik gitu. Soalnya kan ya dekat alun-alun juga kayak gitu. Terdapat juga, makanya dia desain juga selain bentuk yang sederhana, dia juga mempunyai ruang komersil di luarnya. Ruang untuk mengundang jalan kaki untuk masuk. Baik untuk tamu hotel, ataupun tidak tamu hotel gitu. Soalnya dia punya restoran di bawahnya. Kalau kalian teman-teman lihat di potongan juga ini ada area duduk di bawah. Dan ini juga sebagai ini kompleksnya. Tempat parkir seperti itu. Nah, ini yang tuh gambar-gambarnya sendiri kalau dilihat di Nena juga kan ini langsung masuk di ruang parkir dan hotelnya site-nya hanya segini doang. Jadi nggak gitu besar tapi dia terpecah gitu. Jadi ada di nomor 10 ini ada kafetarianya which is itu bisa untuk orang-orang juga, orang-orang secara umum juga gitu. Jadi kayak seakan mengundang untuk masuk ke dalamnya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk fungsionalitas dipersilakan teman-teman. Oke, aku lanjutin. Jadi aspek fungsionalitas bangunannya, hotelnya itu letaknya di jantung kota, di mana di sini tuh banyak banget toko atau tempat publik untuk memenuhi kebutuhan penginap. Di sini hotelnya tuh bintang 3, sehingga di sini tuh hotelnya ini tuh ditujukan untuk wisatawan yang berada dalam budget untuk jadi tidak berlama-lama dalam hotel. Oke, next. Di pintu masuk menuju lobi atau di bagian teras itu ada plaza sebesar 16 meter dari jalan, di mana di depannya itu difungsikan sebagai pejalan kaki area urban yang menyatu pada pejalan kaki kota. Kemudian luas ruangan yang digunakan untuk sisanya 16 meter itu digunakan hotel sebagai outdoor dining area sama ada walkway-nya. Mungkin bisa next, bisa kelihatan. Nah, di sini itu kalau kita lihat di kanan, itu ada tempat dining area-nya, itu yang difungsikan oleh hotel. Kemudian yang bagian bawah itu yang difungsikan untuk pejalan kaki kota pedestriannya. Next. Di tengah bangunan sendiri digunakan rem sepanjang 13-14,8 meter yang sebagai sirkulasi utama dari hotelnya. Di dalam hotel ini sebenarnya tidak pakai sirkulasi utamanya, nggak pakai tangga, tapi full hanya pakai rem. Ini didesain itu untuk supaya semua orang dapat melewati rem ini dengan enak gitu. Untuk pengguna difabel dan juga untuk pengguna yang tidak difabel pun juga dapat melewatinya. Kemudian mungkin bisa lihat di denahnya, next. Nah, itu yang di nomor 15 itu ya. Jadi masuknya dari 9 sampai 8, kemudian ruang tengahnya itu di 15. Jadi remnya emang benar-benar menjadi sirkulasi utama pada bangunannya. Ada tangga, tapi tangganya itu menghubungkan ke rooftop. Mungkin di next dulu. Nah, itu yang paling kiri, nomor 18, hallway paling kiri itu ada tangga, itu menghubungkan ke rooftop. Dan tidak tangga ini nggak sampai ke bawah. Oke, next. Oke, ruang kamar yang digunakan sendiri itu sebenarnya semua perabotnya itu cukup simpel, tidak ada sesuatu yang sangat spesial, maksudnya cukup compact juga dengan fungsi yang standar dan mengingat juga untuk targetnya itu pengguna hotelnya yang merupakan wisatawan dengan budget yang sesuai. Next. Kemudian untuk efektivitas dan efisiensi biaya. Secara keseluruhan, Hotel Arjuna ini memang mencondong ke
aspek-aspek fungsionalitas dan efektivitas. Teknologi yang digunakan juga tidak terlalu memakan banyak biaya juga. Material yang digunakan di sini itu semuanya adalah lokal, dari batanya sampai material-material bangunannya, strukturnya, dan lain-lain. Mungkin di next dulu. Untuk interior desainnya juga didesain untuk supaya budget juga oleh pengguna dan juga oleh pemilik hotelnya. Didesain secara efisien dan juga ergonomis. Dengan kembali lagi memperhatikan pengguna yang merupakan wisatawan yang tidak berlama-lamaan di dalam kamar. Oke, next. Nah, ini untuk membantu argumen saya yang sebelumnya. Hotel ini merupakan bintang 3 dengan targetnya itu adalah wisatawan yang budget. Di sini kita lihat itu bahwa harganya itu tidak terlalu seperti bintang 5, sehingga kembali lagi itu berefek pada fungsionalitas dan efisiensi biayanya pada sebagai pengunjung. Oke, next. Dilanjutkan teman saya. Saya melanjutkan untuk aspek keamanan. Jadi untuk keamanannya sendiri, kita melihatnya dari segi jendela, jadi ada variasi dimensi yang dipakai dalam hotel ini. Kalau dilihat dari gambar ini, kayak dari depan ada yang bata itu, ada yang kayak besar, ada yang kecil. Selain sebagai natural lighting, juga sebagai biar tidak kemalingan. Jadi pencuri sulit selain untuk mencuri, jadi mereka harus kayak misalnya dari entrance itu. Bisa di next. Dari segi keselamatan, penggunanya ada penggunaan railing ya, sudah sempat dibahas tadi. Jadi railing ini bersifat ada terdapat pada rem, sebagai keselamatan juga bagi penggunanya, tapi dari segi permukaannya mungkin masih bisa tergolong kasar gitu. Tapi masih memerlukan permukaan anti-slip biar tidak terlalu licin. Next. Nah, terus dari segi keselamatannya juga ada yang di bagian depan. Di bagian depan juga ada terdapat rem. Jadi rem ini digunakan juga untuk orang yang disabel. Kalau dilihat dari gambar ada di bagian bawah. Nah, jadi rem ini yang nantinya akan menghubungkan langsung ke entrance gitu, yang memiliki ketinggian yang berbeda. Jadi kalau kita lihat ada ketinggian yang berbeda dan nantinya dia akan belok sedikit ke kanan baru ke entrance gitu. Baru next. Dari segi keselamatan dari cuaca ekstrim, dia ada penggunaan seperti atap kamuflase. Jadi kalau terlihat dari luar seperti kesannya kayak hanya datar ya, tetapi dalamnya itu seperti kamuflase. Jadi atapnya ini digunakan untuk menanggulangi atau menyalurkan air hujan yang turun. Next. Nah, di sini juga ada inner courtyard. Jadi inner courtyard-nya itu berfungsi sebagai daerah resapan atau buffering. Jadi air yang turun itu bisa terserap dalam inner court-nya gitu. Selain sebagai natural lighting, juga sebagai sirkulasi udara. Next. Nah, dari segi keselamatan juga terdapat utilitas seperti tangga kebakaran atau tangga darurat gitu. Jadi semisal ada kebakaran, orang bisa lari dengan cepat melewati tangga darurat. Serta ada sprinkler pada setiap misalnya selasar dan juga pada tiap-tiap kamar itu. Jadi penggunanya merasa aman gitu. Next. Oke, jadi buat aspek yang selanjutnya itu adaptivitas masa depan. Di sini saya ambil dari desainnya dan material, masih belum ke iklim. Yang pertama, dari desain eksterior bangunannya sendiri itu kan minimalis modern ya, terlihat dari bentukannya geometris juga, terus penggunaan warna yang tidak terlalu bermacam-macam itu kan kayak jadi tren orang-orang pada masa sekarang dan kemungkinan pada masa depan nanti. Mungkin jadi next. Ya, lalu yang kedua, masuk ke bagian interior dari unit kamarnya sendiri, itu kan juga bisa dilihat model minimalis sekali kan, nggak ada penggunaan ornamen-ornamen kayak rumah-rumah zaman dahulu gitu. Dan pemakaian warnanya juga tadi di depan juga udah ada fotonya, dia pakai warna monokrom juga, hitam putih dan ada aksen-aksen kayu gitu. Yang mana ini lebih disukai oleh orang-orang ya,
orang-orang zaman sekarang, anak-anak muda gitu ya. Dan mungkin ini masih bisa terus berkembang sampai 5-10 tahun ke depan. Next. Nah, terus yang terpenting juga konsep green building dari bangunan ini itu kan ditunjukkan ini dari potongannya bisa dilihat kan ada banyak area-area hijau. Jadi di area lantai 1 di courtyard-nya itu inner courtyard, terus di lantai 2 sama lantai 3 itu kan dia kamarnya berpasang-pasangan gitu. Jadi setiap 2 kamar itu ada dry garden istilahnya. Jadi kayak ada taman-taman kecil gitu, rumput-rumputan. Nah, ini kan menandakan kalau arsiteknya itu peka terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi gitu. Dan beliau menjawab dengan desain ini. Nah, yang mana ini kan sangat penting bagi tahun-tahun mendatang. Di masa depan nanti kan kita juga perlu area hijau gitu. Sedangkan sekarang area hijau juga semakin berkurang. Mungkin bisa di next. Bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya itu ada aspek kesadaran masyarakat tentang pentingnya desain berkelanjutan. Mungkin bangunan Hotel Arjuna ini didesain berbentuk shape yang bertumpukan sehingga memunculkan kesan bangunan modern yang tidak ketinggalan zaman. Ditambah lagi adanya vegetasi di tengah sosorannya itu membuat bangunan ini lebih menyatu dengan alam gitu. Jadi kayak lebih combine gitu. Oke, next. Ya, selanjutnya ada aspek perlindungan hukum. Bangunan Hotel Arjuna ini menerapkan keamanan bagi para disabilitas berupa RAM. RAM tersebut juga didesain yang aman bagi para disabilitas. RAM pada bangunan Arjuna ini didesain untuk tidak terlalu suram dan diberi railing sehingga aman bagi para disabilitas. Nah, pihak hotel selaku pelaku usaha memberikan pelayanan terbaiknya kepada konsumen. Jika tidak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UU Perlindungan Konsumen, maka konsumen berhak menuntut ganti rugi. Ya, next. Next untuk inklusivitas sosial itu, jadi hotel ini menyediakan beberapa fasilitas yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial antara pengunjung hotel sama pejalan kaki di depan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi di depan tuh ada plaza sama kafetaria, terus ada juga courtyard untuk pengguna bangunannya. Nah, ruang terbuka di depan ini bisa mengakibatkan terjadinya interaksi sosial antara pejalan kaki dan pengunjung hotel. Next. Nah, untuk aspek ketersediaan fasilitas umum, jadi secara umum nih hotel ini kan terletak di lokasi yang cukup strategis nih. Nah, kenapa strategis? Soalnya kalau dilihat dari gambar di samping tuh kelihatan kalau sekitarnya tuh banyak banget fasilitas umum seperti tempat makan, taman-taman, dan ada juga fasilitas kendaraan umum yang bisa diakses oleh pengguna hotel. Namun ya bisa dilihat nih dari radius 200 meter aja udah banyak, apalagi kalau misalnya kita jauh lebih mundur. Bisa next. Nah, ini untuk bangunan ibadahnya itu bisa dilihat, itu ada 2 yang saya tandain. Yang terdekat itu sebenarnya ada gereja sama masjid di sekitar sini. Yang paling dekat itu ada gereja Sidang Jumat Allah 170 meter. Yang paling dekat juga ada Masjid Ibnu Khaldun 170 meter doang. Nah, yang paling jauh itu ada Masjid Agung An-Nur 1,4 km. Next. Next untuk gedung pertemuan, di sini saya ambil ada beberapa kantor. Ada kantor yang paling dekat tuh kantor Bersama Samsat Kota Batu. Terus di daerah sini juga ada, di jalan ini juga kan ada kantor Wali Kota Batu gitu juga. Next. Nah, untuk pertokoan dan tempat makan di sini bisa dilihat dari gambar di sini juga terlihat kalau di sini tuh ada banyak tempat makan, seperti ada warung WW di sebelah Hotel Arjuna, dan di sekitarnya juga pasti ada warung-warung kecil. Jadi tempat ini cukup strategis untuk penggunanya. Next. Nah, untuk ketersediaan fasilitas kesehatan di sekitar sini, di gambar samping kelihatan kalau ada, itu saya tandain yang biru-biru itu ada apotek-apotek. Ada yang paling dekat tuh apotek sehat, di depannya itu cuma 10 meter. Dan ada juga puskesmas Batu terdekat itu 1,4 km. Next.
Nah, untuk fasilitas taman lingkungan, ada Taman Makam Pahlawan, dia cukup dekat 700 meter, ada juga dekat sama alun-alun Kota Wisata Batu. Ini kalau jalan kaki itu dia pakai mobil itu 1,4 km, sebenarnya lebih dekat kalau jalan kaki. Nah, terus ada juga musim angkut sekitar 1,7 km. Next. Nah, untuk transportasi umum dan bus dan kereta api itu, nah bisa dilihat di sini tuh ada kayak di maps-nya itu ada kayak tanda-tanda untuk bus stop-nya gitu. Jadi penggunanya tuh bisa menggunakan bus sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan. Tapi untuk kereta api sendiri itu dia cukup jauh karena dia kereta apinya tuh dari stasiun yang Malang Kota Baru. Oke, jadi di sini masih masuk aspek apresiasi dari hubungan dengan lingkungan hidup. Jadi di sini ada 3 kategori. Yang pertama itu pemilihan lokasinya. Jadi lokasi dari Hotel Arjuna ini ada di Jalan Panglima Sudirman nomor 37, Kota Batu. Dan bisa dilihat dari map itu kalau hotel ini itu dekat dengan alun-alun Kota Batu. Terus perlu diingat juga kalau hotel ini itu lokasinya ada di pusat kegiatan Kota Batu itu. Jadi bisa dibilang cukup ramai dan cukup padat. Jadi cocok untuk mendirikan hotel di area sini. Next. Lalu untuk kategori yang kedua ada iklim mikronya. Jadi Kota Batu ini sendiri ada di ketinggian 700 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Yang kedua itu ada rentan suhunya sekitar 17 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapannya berkisar 77% sampai 86%. Dan kecepatan anginnya sendiri itu 6,06 km per jam. Yang dimana kalau disimpulkan itu Kota Batu ini kan berada di dataran tinggi, pastinya itu memiliki kayak udara sejuk, terus view yang bagus, jadi cukup cocok untuk jadi destinasi wisata dan juga berdirinya hotel gitu. Next. Lalu yang kategori yang ketiga adalah perencanaan dan desain lahan. Jadi di sini saya bahas yang luar dulu. Jadi yang di luar itu ada area plaza. Jadi area plaza ini ada tempat berkumpul bagi orang-orang. Dan di area plaza ini bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali gitu. Jadi arsitek ini masih memperhatikan masyarakat yang bukan pengunjung hotel. Gitu. Lalu yang kedua ada dari bentuknya. Jadi bentuk dari hotel ini enggak kayak tinggi mendominasi gitu. Jadi bentuknya itu dari beberapa masa yang disusun secara ramping. Jadi menyesuaikan dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Sorry, presentasinya bisa dipercepat ya. Saya kasih tambahan 2 menit ya. Oke. Lalu ketika ada fasad yang berwarna untuk ventilasi silang, kalau tempat ada warna yang disesuaikan dengan material alami. Gitu. Next. Oke, yang ada di dalamnya itu ada area terbuka hijau, terus ada penggunaan RAM juga, lalu ada penataan kamar. Next. Lalu untuk aspek analisa dampak lingkungan itu kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Di sekitarnya itu ada fasilitas umum cukup memadai untuk berdirinya sebuah hotel dan cukup cocok gitu. Next. Ya, ini berikutnya untuk aspek kenyamanan termal, di mana ini di bagian lantai dasar di ground floor itu area lobby ini merupakan area yang spesial karena benar-benar maksimalin potensi alam di sekitarnya. Itu di sebelahnya nomor 14 persis itu yang saya dengar ada courtyard yang juga salah satu view yang menarik. Dan di antara dua ruang ini tuh nggak ada sekatnya. Jadi penghawaan sama pencahayaan alaminya itu datang dari courtyard yang cukup besar ini. Next. Berikutnya ini untuk pada bagian rem, itu terdapat kisi-kisi kayu di sisi atas tuh, seperti gambar di sebelah kiri, yang fungsinya ini untuk jalur sirkulasi udara alami dan juga pencahayaan alami ke dalam bangunan. Ini di sebelah kanan ini saya gambarkan itunya, cahayanya warna kuning dan lain-lainnya. Next. Berikutnya ini untuk masa bangunan itu juga terlihat berpori pada fasad bangunan yang fungsinya juga sebagai kisi-kisi juga. Lalu bukaannya di dalam kamar-kamar hotel ini seperti gambar di bawah ini memiliki dimensi yang berbeda-beda seperti yang di awal tadi sudah dibahas. Untuk penempatannya juga berbeda karena konsep yang digunakan itu cross ventilation. Next.
Namun selama waktu operasional baru-baru ini tuh manajemen hotel itu memutuskan untuk menambahkan unit AC sebagai aktif cooling di setiap kamarnya sebagai fitur yang opsional. Next. Untuk yang berikutnya aspek material bangunan, di mana Hotel Arjuna ini menggunakan material yang konsepnya itu alami, seperti kayu, batu bata, juga semen. Ini bawah seperti gambar di bawah ini ada kisi-kisi kayu, remnya menggunakan beton, lalu fasadnya menggunakan batu bata. Next. Untuk aspek efisiensi sumber daya, bangunan ini itu dalam prosesnya menggunakan cara yang konvensional, di mana semua bahan itu diproduksi secara lokal. Contohnya ini batu bata, di mana skala prosesnya itu langsung dilakukan di dalam proyeknya itu langsung, dan batu bata buatan sendiri menggunakan bahan-bahan lokal di sekitarnya. Berikutnya untuk beberapa referensinya. Oke, mungkin sekian dari kelompok 3, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih bantuannya, atau terima kasih masukan-masukan saya sudah sudah di share. Mungkin kita buka dulu pertanyaan dari teman-teman kelas. Ada pertanyaan? Silakan di chat aja. Pak. Siapa namanya? Nixon, Pak. Nixon ya. Kelompok. Kelompok 6. Ya, silakan. Tadi kan rem ini sebagai konsep yang besar gitu ya. Tadi katanya berhubungan tentang aksesibilitas disabilitas gitu. Nah, apakah aksesibilitas ini terbawa sampai ke kamar-kamar dan fasilitas-fasilitas lainnya gitu? Ya, oke. Ini bisa dijawab atau ada masukan? Apakah yang bagian aspek tadi apa? Aspek keamanan ya? Sorry. Ya pokoknya tadi yang bagian aspek sirkulasi, apakah ada yang ngukur pintu, koridor dan sebagainya? Ini kan cuma dari remnya aja gitu kan? Halo? Atau bisa tunjukin dananya deh? Ya, tolong ditunjukin dananya yang besar. Yang di depan yang Anton punya. Oke, stop aja. Ya, situ itu. Oke, yang lantai 2-nya. Mungkin saya sambil coret juga kali ya. Izin ya. Gimana cara nyoretnya? Maksudnya tadi Nixon tuh bilang, apakah sudah dikaji juga lebar-lebarnya ini ya, lebar-lebar pintunya kayak gini? Sorry. Mungkin lebih. Sorry ya merah ya, ini cuman memudahkan aja. Sebentar ya. Ini terus mungkin juga toiletnya, ini toiletnya kan kecil sekali ya kayaknya. Apakah sudah memenuhi standar? Gitu ya. Jadi bisa bisa dicek lagi ya. Siapa tahu itu memang bukan menyalahkan tapi maksudnya mengecek aja. Kita coba tanya apakah ada ini ya. Satu menit. Ini contoh yang saya share itu. Oke. Nanti itu mungkin bisa di-download juga sama tim kelompok 3 ya. Oke. Gambar ini saya screenshot barusan saya kasih. Jadi maksudnya lebar kamar mandinya tolong dicek ya. Terus juga pintunya, pintu-pintu aja. Ada komentar lain nggak kelompok 3? Masa saya yang jawab nih? Oke. Kalau dari kelompok 3 untuk ukuran-ukuran kayak pintu, toilet dan lain-lain itu emang ini kita belum kaji dan belum ukur keseluruhannya. Cuman tentang yang tadi kata Nixon untuk apakah yang berkaitan dengan fungsionalitas rem itu dibawa ke bagian-bagian yang lainnya itu kami bisa jawab iya. Karena pada beberapa
tempat itu, misalnya yang pada nomor 18 ini, yang sampingnya 26 itu emang kita tuh banyak pakai remnya. Jadi emang benar-benar sirkulasi dalam bangunannya itu dikhususkan untuk orang-orang yang difabel dan lain-lain. Itu. Cuma untuk ukuran kembali lagi untuk ukuran yang kayak pintu dan lain itu masih belum ya. Ya, nggak apa-apa. Ini kan namanya presentasi awal ya. Jadi nanti tolong pertanyaannya ini dimasukkan juga ya. Jadi sekalian masukannya bagus. Nixon juga kritis. Christian Nathanael, oh sorry, saya pikir David. Christian Nathanael kelompok berapa? Christian Nathanael, silakan nanya, silakan aja. Mau dibacain? Saya ingin bertanya terkait bukaan pori yang ada pada tiap kamarnya. Apakah ada pertimbangan pada desainnya terhadap kebisingan? Ayo, kebisingannya gimana? Apakah pori-porinya itu bolong kayak rumah batanya Pak Andi Rahman gitu, atau ada jendela penutupnya, atau ada apa? Bisa ya, dijelaskan. Mana potongan? Ini kalau dilihat dari, mana kamar tadi? Nah, kalau lihat dari kamar ini kan banyak pori juga kan kelihatan ada jendelanya gitu. Nah, jendelanya kayak opsional aja gitu. Jadi kayak mereka kalau mau buka kena angin ya mereka tinggal buka. Tapi untuk dari segi kebisingan sendiri otomatis ya ketutup dengan kacanya ini sih Pak. Jadi nggak terlalu dengar dari luar kayak gitu. Dan juga kalau dilihat dari posisi kamarnya pun beberapa ada yang kayak nggak langsung nempel di area jalan gitu. Jadi masih agak ke belakang sedikit dan juga masih dihalang sama area bawahnya gini. Jadi dia nggak benar-benar dekat sama jalan kayak gitu. Ya tapi untuk utamanya ya dia terhalang sama kaca yang ini. Mungkin kacanya bakal dipakai yang lebih tebal dikit gitu biar suara dari luar nggak begitu masuk ke dalam. Seperti itu sih Pak. Oke, good. Sebentar, ini banyak banget sekarang. Mungkin formatnya gini ya, untuk nanya nama, terus kelompok ya. Saya soalnya nanti susah nyatetnya nanti ya, terus pertanyaan ya. Untuk Jevon kelompok berapa tadi? Jevon kelompok berapa? 6 ya? Jevon nggak ngomong. Richard Jevon? Oh, Richard, oke. Nggak apa-apa, silakan nanya. Silakan. Mungkin satu lagi pertanyaan, nanti kelompok 2, Krishna nanti ya. Ya, oke, thank you. Supaya kasihan kelompok 4. Yuk, silakan. Richard, Jevon. Halo. Ya, silakan. Kedengeran. Oh, oke. Saya mau tanya, kalau boleh tahu apakah ada pertimbangan untuk ketinggian bangunan di Kota Batu? Misalnya untuk hotel kan pasti kalau lebih tinggi bisa lebih banyak lagi kamarnya, jadi lebih maksimal. Ya, silakan. Apakah ada pertimbangan ketinggian? Saya tadi sebenarnya sudah share juga, saya sambung ya. Saya sudah share satu RT RW Kota Batu. Nggak usah semuanya, kalian pilih aja misalkan land use, ketinggian, mungkin zoning, atau ada informasi tambahan apa yang untuk kelompok N, untuk aspek N yang nambah aspek N aja. Jadi nggak usah perencanaan Kota Batu adalah kota wisata gitu, nggak usah dimasukin. Ya, cuman atau itu mungkin ya, tapi nggak usah seluruh dokumen kamu ambil ya. Oke, nanti linknya kalau bingung ini. Kita stop dulu pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir, Richard Jevon. Makasih. Silakan siapa? Seno. Ya, tadi kan bertanya soal pengaruh ketinggian ya. Nah, kalau misalnya dari segi sirkulasi sendiri ya, misalnya aku pengguna jalan, kalau misalnya bangunan ini tinggi banget, berada di pusat-pusat tengah kota di mana kiri kanannya banyak pejalan kaki, pasti agak lumayan tidak nyaman gitu. Misalnya kalau dari segi sirkulasi luar ya, misalnya aku berdiri soalnya skalanya bakal tinggi banget gitu. Nah, terus arsiteknya pasti mikir, oh ya dibandingkan aku mikir dengan skala aku buat dengan skala yang besar, kenapa aku nggak pecah aja dengan site yang lumayan luas? Ya aku pecah aja gitu, balik lagi untuk memanfaatkan site-nya juga kayak gitu. Jadi aku pecah dari beberapa bangunan sehingga tingginya pun tidak terlalu tinggi. Jadi kan maksudnya kalau teman-teman lihat kan ini cuma 2 lantai kalau nggak salah setiap bangunan untuk dari kamarnya gitu. Nah terus dari segi masalah pertambahan kamar atau tidak, seperti yang dijelaskan tadi kan kalau ini kan hotelnya seakan-akan cuma kayak hotel singgah gitu. Maksudnya kayak orang-orang yang wisata di alun-alun Kota Batu, kalau mau nginep ya di hotel ini kayak gitu. Tapi tidak lama pastinya kayak gitu. Ya ibaratnya pasti teman-teman juga paham gitu hotel singgah kayak gitu. Nah makanya pertimbangan ini juga dipakai. Dia juga kayak memakai kayak di tengah-tengah kota ini hotel
pecah-pecah dari beberapa masa, feel-nya juga seperti kayak rasa kayak ya perkampungan gitu lah, pokoknya kayak banyak masa seperti itu sih. Mungkin pertimbangannya lebih ke arah skala dan juga ya fungsionalitas itu sendiri kayak gitu untuk bangunannya dan sebagainya seperti itu. Thank you. Oke, terima kasih. Saya boleh menambahkan, Pak. Silakan. Mungkin gini ya, stop dulu ya. Soalnya pertanyaannya bagus, tapi kita Enggak, saya kasihan dari sama. kelompoknya, Pak. Menjawab. Hah? Gimana? Saya mau menjawab tambahan. Oh, oke. Ya, silakan satu ya. Habis itu stop ya. Oke, thank you. Ya. Ya, singkat saja. Jadi sebenarnya dari segi pertimbangan tadi ya, tingginya. Sebenarnya ada pertimbangan dari sang yang mencetuskan untuk membuat hotel ini. Memang diminta untuk budget friendly gitu. Yang pertama budget friendly. Jadi memang tidak dibikin terlalu tinggi karena memang mau mencapai budget atau maksimal budget gitu. Jadinya lebih efisien juga. Karena dari segi remnya itu kalau di bangunan tinggi rasanya tidak terlalu efektif atau efisien karena remnya pasti jadi sangat tinggi gitu dan melelahkan bagi orang yang disabel gitu. Itu mungkin jawaban tambahan dari saya. Oke, idenya bagus atau informasinya lengkap. Mungkin tambahan sedikit, nanti bisa tolong dicek Google Map-nya ya. Kalau tadi ada pertanyaan ketinggian itu terkait juga sama sekitarnya. Jadi bisa screenshot 1-2 lantai gitu ya, Google Street View Street View-nya bisa ditunjukkan sekitarnya. Ini kan belum ada ya karena menuju Lebaran dan belum sempat kerja. Mungkin bisa tambahin Google Street View-nya jadi bisa kelihatan. Ini Google Street View-nya saya sudah cek, sudah bisa kelihatan. Jadi harusnya sudah lengkap. Oke. Sekarang tolong diturunkan kita ke kelompok 4 ya. Mari. Makasih banyak kelompok 3 ya. Makasih banyak. Terima kasih, Pak. Silakan kelompok 4. Mari di slide show, share. Untuk Clarissa, Christian, Krisna ya. Oh sorry, Krisna nanti tunggu dulu ya. Oke, silakan. Mari. 20 menit ya. Selamat pagi Pak Bunte dan teman-teman. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami. Jadi untuk tugas kami mendapatkan bangunan Nightingale. Untuk aspek-aspek yang kita pilih adalah A dan B dikerjakan oleh Jason Ferdinand, C dan L Michelangelo, F dan G Aaron Eldad, H dan S Christian, I dan O Randy, M dan N Jerry, Q dan R Jocelyn. Ini untuk bangunannya, jadi berada di lokasi Brunswick, Australia. Tipenya residensial, arsiteknya Brett Architecture, tahun 2017. Nightingale adalah proyek pertama yang diselesaikan di bawah model Nightingale, seperangkat sistem dan proses baru untuk penyediaan perumahan. Bangunan 20 apartemen ini terinspirasi dari gerakan Baugruppen, kelompok bangunan Jerman, dan contoh yang diberikan oleh The Commons di seberang jalan. Kedua bangunan yang dirancang oleh Brett Architecture secara aktif melibatkan penghuni dalam proses desain dan pengembangan dan menjadikan keterjangkauan kelayakan huni dan prioritas utama keberlanjutan. Untuk aspek A, meningkatkan kualitas hidup warga lokal, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Nightingale Housing ini hanya dijual kepada orang-orang untuk dihuni atau penyedia perumahan komunitas, bukan ke investor. Apartemen ini dibuat bukan untuk diambil keuntungannya, sehingga biaya kepemilikannya bisa lebih terjangkau. Untuk yang aspek B, fungsionalitas, lantai dasar apartemen ini dibuat untuk menciptakan interaksi antara penghuni dan jalan di sekitarnya. Untuk di bagian rooftop, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan selatan. Bagian utara merupakan bagian servis seperti tempat laundry, tangki air, gudang, jemuran, dan kebun. Di bagian selatan merupakan tempat berkumpul orang-orang, ruang makan terbuka, dan tempat bermain untuk anak-anak. Untuk sekarang aspek C, efektivitas dan efisiensi biaya. Bangunan ini mengutamakan setiap penghuninya mendapat daya energi alami dan meminimalisir pasokan gas. Penggunaan atap surya dan pembagian tenaga surya secara merata
terhadap seluruh penghuninya dapat membuat penghuninya mendapat daya hijau secara menyeluruh. Next. Kemudian untuk aspek L, estetika dan pelestarian keragaman budaya. Untuk memperindah dari segi estetika, bangunan ini lebih mengarah mengolah material daripada bentukan. Bangunan ini menggunakan material yang seperti pagar berupa jaring baja supaya menimbulkan karakteristik tradisional pada bagian taman. Dan pada bagian dalam bangunan yang lain menggunakan material kayu untuk lantai, konkret, dan juga bata untuk memberi kesan perpaduan yang menarik. Ya, selanjutnya aspek F, keselamatan bagian A. Pada bangunan ini, keselamatan untuk bencana banjir terpenuhi, karena pada bagian kamar terletak mulai dari lantai 2 hingga ke lantai 4. Jadi pengguna tidak akan tenggelam pada saat tidur. Lalu pada bangunan ini, penempatan strukturnya juga beraturan, akan tetapi tidak terdapat prinsip penahan gaya lateral yang dan dapat terjadi kegagalan mekanisme struktur. Next. Yang selanjutnya aspek G, keselamatan bagian B. Akses vertikal pada bangunan ini hanya terdapat pada tangga di tengah bangunan, yang dimana bila terjadi kebakaran, tangga tidak langsung terhubung ke ruang luar, sehingga pengguna di lantai atas dapat terjebak di dalam bangunan saat kebakaran. Nggak ada suaranya? Halo? Halo? Christian. Silakan lanjut. Bentar, Pak. Untuk bagian Chris mungkin di skip dulu ya, Pak. Nanti kalau dia udah Ya, nggak masalah. Kalau nggak apa-apa. Kita ngerti kok kalau ada teknis. Biar nanti kita sambung. Yuk, silakan. Bangunan ini merupakan untuk aspek I, kesadaran masyarakat tentang pentingnya desain berkelanjutan atau sustainability. Bangunan ini merupakan bangunan pertama yang di Australia yang 100% bebas bahan bakar fosil, dan saat bangunan beroperasi, bangunan ini tidak menghasilkan karbon dan gas sama sekali. Bangunan ini juga dirancang dengan sirkulasi listrik, pemanfaatan tenaga solar, panel, hingga penghuninya bisa menggunakan 100% daya hijau. Sehingga bangunan ini menggunakan segala aspek berkelanjutan atau sustainability. Next. Untuk aspek hubungan dengan lingkungan hidup, pada entitas bangunan ini, terutama di lantai dasar, terdapat area semi outdoor dan beberapa tumbuhan yang menjadi penghubung penghuninya dengan lingkungan luar. Material yang digunakan juga banyak menggunakan finishing material alam seperti batu bata, lantai kayu, tangga beton, dan yang semakin memberikan kesan alami pada dalam bangunan. Pada rooftop, bangunan ini juga dikelilingi oleh bermacam-macam vegetasi tumbuhan yang digunakan untuk area servis dan area umum untuk bersantai. Next.
Halo, gimana, masih kendala? Untuk aspek H, adaptivitas masa depan. Pandemi COVID-19 ini menyetar kembali pentingnya kehidupan yang alami sebagai bentuknya dengan pendekatan ekologis atau environmental sustainability. Kebutuhan dan pola hidup masyarakat saat ini yang berubah menyikapi ketentuan peningkatan kualitas kehidupan. Contohnya vegetasi vertikal dan ruangan terbuka hijau pada area rooftop ini memberi pengalaman dekat dengan alam walaupun harus berdiam di rumah. Selain itu, pola konsumtif yang meningkat perlu diimbangi dengan pengamatan energi. Sehingga kesimpulannya Naik Taiwan dengan konsep environmental sustainability ini cukup relevan sampai saat ini. Kemudian untuk aspek S, efisiensi sumber daya, yang pertama dicapai melalui efisiensi air atau water efficiency menggunakan sistem rainwater harvesting, yaitu pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan cadangan air. Sistem ini dapat mengurangi rembesan air hujan sehingga cocok untuk lingkungan perkotaan yang kurang area resapan. Untuk desain Naik Taiwan, sistem rainwater harvesting ini digunakan untuk irigasi, laundry, dan persediaan toilet umum. Kemudian upaya lainnya tuh menggunakan produk inovasi WC dari Karoma dan juga mendukung desain arsitektur berkelanjutan dengan teknologi clean flush yang dapat mengalirkan flush lebih kuat dan presisi dibanding WC tradisional sehingga dapat menjadi salah satu solusi penghematan air. Berikutnya juga pengamatan energi atau energi efisiensi menggunakan sistem panas surya 18 kW, solar array, serta bukaan yang besar dari arah utara dan selatan sehingga dapat meminimalisir penggunaan listrik dan memaksimalkan pencahayaan alami. Untuk aspek M-nya, pada lantai tipikal 2-4 terdapat banyak tempat agar mereka itu dapat berkomunikasi dan dapat berkumpul bersama. Untuk yang berikutnya, aspek M-nya juga terdapat sebuah rooftop garden yang di mana mereka bisa saling berinteraksi, melakukan berbagai aktivitas, sehingga memberikan pengguna peluang untuk membangun komunitas. Untuk aspek N-nya terdapat 4, ada rooftop garden, ada bike parking, ada lift umum, juga ada communal room. Untuk aspek Q-nya kenyamanan termal, untuk Nightingale ini adalah karbon netral yang dalam operasinya tidak ada gas. Jadi ini merupakan gedung pertama di negara Australia yang terhubung di bawah jaringan tertanam yang 100% bebas bahan bakar fosil. Lalu arsitek Nightingale ini merancang bangunan dengan memikirkan jaringan tertanam serta sistem pengukuran dan pembagian tenaga suryanya. Jadi sehingga setiap penduduk Nightingale ini menerima 100% daya hijau di dalam ruangan tersebut. Lalu untuk perancangannya ini dibuat sederhana sehingga materialitas lebih diutamakan daripada bentuk bangunannya. Next. Lalu untuk aspek R, material bangunan, ada 4 material yang dipakai. Yang pertama brick, jadi bata krem daur ulang ini terdapat di lantai 1. Lalu untuk konkrit, itu terdapat sebagian besar di bangunan ini, ada di langit-langit dan di dinding pada bangunan yang menggunakan beton. Lalu steel ada di kebun musim dinginnya. Jadi di kebunnya ini dibingkai dengan plat baja ringan. Lalu untuk material wood ada diaplikasikan di lantai ruangan dengan pemilihan warna yang lembut. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, good. Good job. Sebentar saya lagi nyari datasetnya untuk sambil ini. Silakan. Mungkin gini. Tadi saya belum lihat yang aspek N-nya. Aspek N-nya nggak usah banyak-banyak. Sorry, maksudnya saya belum detail ya. Aspek N-nya bisa nanti bikin Google Map aja satu ya. Satu Google Map, terus mungkin sekitar radius 100 atau 50 meter lah dari sekelilingnya. Ya, tolong bikin itu aja. Aspek N. Saya lagi carikan juga webnya untuk land use ya. Ada pertanyaan tadi dari Angelin dulu ya. Yang
kelompok 3 nanti ditunda dulu ya sebentar ya. Setelah Angelin nanti setelah Angelin kalau ada pertanyaan boleh 1-2 lagi baru kita kembali ke kelompok 3 ya. Oke, silakan. Angelin kalau mau nanya langsung atau mau dibacakan? Atau kelompok 3 bisa baca di chat? Kelompok 4 salah. Kelompok 4 bisa baca di chat pertanyaannya, bisa dibacakan aja. Ada ini mungkin Angelin ya. Ya silakan Angelin. Kalau mau nanya langsung silakan. Bacain aja ya. Mungkin. Boleh bacain aja. Ketua kelompoknya bacain aja deh. Kalau mungkin ada masalah di suara kali. Bacain aja. Kalau mau ngomong silakan nanti ya. Ya, ini pertanyaan dari Angelin. Pada aspek O disebutkan ada interaksi dengan ruang luar. Di gambar tangga terlihat membatas tangga dengan ruang luar menggunakan material seperti besi yang bolong-bolong. Gimana penyelesaian desain dari bangunannya dan untuk keamanannya gimana ya? Karena ada kemungkinan material tersebut bisa dibobol. Ya, apakah ada ini komentar? Mungkin pertama gini ya, mungkin ini menurut saya bangunan ini kan juga tempat umum juga, apalagi ini kan lokasinya di lantai 1 yang dimana banyak aktivitas gitulah, banyak sirkulasi. Sama ini kan juga mungkin besinya kan bukan besi-besi yang gampang dibobol gitu, kan juga bakalan berisik juga kalau bobol, ada kebisingan, dan karena tempat sirkulasi juga bakal ketangkep lah bisa dibilang gitu. Mungkin menurut saya gitu sih. Oke, mungkin seperti saya bilang kemarin, jawabannya sebenarnya kalau di Australia itu tingkat keamanannya lebih tinggi ya. Jadi rasanya akan berbeda desain di Jawa Timur atau di Surabaya ya, mungkin gitu, dibandingkan dengan di Australia. Mungkin kalau teman-teman bayangkan, kalau di Jawa Timur ada besi begini nanti langsung hilang gitu kan, pasti sudah bukan hanya dibobol, bisa jadi besi kerangkanya hilang semua, satu frame itu hilang semua sudah. Ya bukan membicarakan sebuah suku ya, tapi pasti sudah menghilang lah gitu ya. Jadi itu sudah pasti tingkat keamanannya harus diamankan. Di kasus Australia kita bicaranya juga saya tadi belum, atau boleh ditunjukkan sebentar, boleh di stop dulu sebentar ya, 1 menit ya. Saya share layar dulu sebentar, mau tunjukin posisi lokasinya supaya kalian juga ngerti. Untuk yang ini, untuk yang Nightingale Housing, saya rasa sudah cukup baik ya. Faktor-faktor lain, hanya saya pesan aja seperti biasa, template-nya udah kreatif tapi tidak mengikuti template. Lalu ya ini kira-kira aja ya nanti. Ini kelihatan ya? Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nanti ambil aja kira-kira 100 meter dari sinilah ya, nggak usah besar-besar. Atau pokoknya ya diukur 50 kali 50 meter gitu ya. Kira-kira kotaknya. Nanti saya ini nggak diukur ya, karena Google Map, karena ini kan saya pakai ini, misalnya kayak gitu. 50 kali 50, mungkin nggak sebesar ini kali ya. Mungkin nggak sebesar ini, mungkin lebih kecil sedikit ya. Nah, tapi nanti kira-kira Anda zoom segini, terus Anda analisis sedikit lah yang aspek N-nya, mungkin 1-2 fasilitas. Yang menarik sebenarnya karena dia di tengah kota, ya, saya udah ngerti ya maksudnya ya. Karena dia ada di tengah kota, sebenarnya yang menarik adalah ini, sorry. Ini dia posisinya sudah posisinya sangat strategis. Jadi ini sudah Melbourne Museum, ada Melbourne Zoo, ada Nightingale ini. Saya belum lihat alignment untuk MRT-nya, tapi pasti ini udah deket kemana-mana gitu. Makanya mungkin saya pesan aja, tolong dicek MRT station-nya ya. Train station-nya, sama itu aja, sama pertokoan aja ya. Saya nggak kasih semua lah karena kalian sudah lebih banyak ya. Untuk aspek N mohon dilengkapi.
dan pertokoan aja. Mungkin itu aja. Soalnya kan kalian udah bangunan tinggi ya. Nanti jadi banyak tugas ya. Tapi bisa kalian bayangkan kalau di Australia itu enaknya kita di mana-mana banyak taman gitu ya. Saya cuma contohin 1-2. Ini kan taman gitu ya. Jadi kemana-mana ada taman. Di sekitar kawasan sudah ada taman, dan di sini ada zoo besar. Jadi kalau enaknya kuliah di sini atau ini bisa berlibur, bisa kemana-mana ya, itu satu. Kalau masalah fasilitas yang lain, ini contoh ya yang mungkin saya kasih bintang-bintang aja. Ini stasiunnya tuh saya barusan kelihatan ini. Ini stasiunnya nih. Oh, nggak kelihatan. Sorry, sebentar ya. Mungkin pakai ini aja deh. Ini kelihatan, ini stasiun. Sorry. Maaf, gaptek. Ya, ini stasiunnya ya. Jadi yang bintang-bintang itu stasiun. Sorry. Ya, mungkin sementara itu dulu ya. Ini jadi ada stasiun-stasiunnya, ada MRT station, ya. Duh, kok nggak bisa? Ya, begitu ya. Mungkin kalian zoom, bikin sama seperti kelompok 3 tadi ya. Tapi nggak usah gede-gede. Tadi kelompok 3 gede banget, ya. Ambil 50 kali 50 meter atau 100 meter lah sampai stasiun yang ada Brunswick Station ini sudah cukup, ya. Mungkin di radius saja, tapi ambil Brunswick Station yang di bawah, ya. Jadi kalian bisa lebih baik. Ini nih sampai sini. Oh, nggak kelihatan. Sebentar, terakhir. Yang hati ini. Nah, yang hati itu ya. Jadi kalian harus radiusnya mungkin sampai situ aja, udah. Ya, radius analisnya dari sini ke sini, ya. Mungkin saya gambar sekalian deh. Kotak aja, ya. Nanti Anda kalau bingung bisa screenshot ke saya, Pak, kira-kira oke atau enggak. Ini saya lagi cariin link land use-nya sebentar. Takutnya kalian bingung, ya. Tapi harusnya sudah ada, cuman ya mohon dicek kembali posisinya di mana. Oke. Silakan yang kelompok yang 3 yang lain. Sorry. Geraldo Alvin mau ngomong, silakan. Atau kelompok 3 tolong bacain aja, Geraldo. Siapa? Ya, ini pertanyaan dari Geraldo Alvin, kelompok 6. Kalau boleh tahu, apakah ada pertimbangan mengenai bukaan pada bagian utara dan selatan? Karena bukaan pada area selatan diberi vertical vegetation yang dapat menghalangi pencahayaan, sedangkan pada area utara tidak. Ya, silakan. Halo. Nggak apa-apa, masih mikir ya. Silakan kalau mau dijawab aja, silakan. Mungkin ini ya, mungkin vegetasi yang vertikal tadi kan nggak mungkin sampai nutupin seluruhnya ya, pasti kan ada rongga-rongga untuk itu. Mungkin fungsi vegetasinya ini malah untuk mengurangi cahaya matahari atau panas matahari yang masuk gitu mungkin. Jadi menurut saya sih nggak ganggu itunya, pemandangannya juga. Sama di rooftop juga disediain tempat yang luas bukan gitu, jadi bisa ngeliat langsung view kota itu sih.
Oke, nanti bisa dicek kembali. Kalau menurut saya sih ya, mungkin juga karena sisi utara itu kita panas selama musim panas. Jadi antara kalau di kita kan musim hujan gitu ya. Antara Agustus sampai Desember itu musim hujan. Agustus sampai Januari lah ya. Kalau di sini malah September sampai Januari itu malah musim panas gitu ya. Jadi mungkin itu juga makanya diblok dari menggunakan vegetasi. Nanti dicek juga dengan lingkungan lokasi pemilihan lokasinya ya. Oke, kayaknya land use-nya nggak susah juga, nggak usah ini aja pakai aspek N aja. Tapi saya sudah kasih beberapa link ya tadi, bisa kalian lihat. Ada pertanyaan tambahan dari kelompok yang lain? Mungkin sebelum kembali ke kelompok 3 tadi. Ada pertanyaan tambahan? Cukup? Masukan dari saya tadi ada beberapa ya. Mohon dikasih aja. Template-nya bukan saya nggak mau kalian kreatif, ini pakai Canva atau apa bagus, atau pakai website pakai PPT yang pemanjang bagus, tapi nanti kan kita nggak bisa kumpulin jadi semua kelompok ya. Jadi saya akhir tahun nanti akan bikin kompilasi seluruh kelompok dan mungkin bisa dijadikan sebuah contoh lah buat adik-adik kelas kalian gitu ya. Nah, jadi mohon template-nya disamakan. Kemudian data-data tambahan tadi aspek pricing sudah ada di websitenya, saya sudah share. Kalau data-data yang lain rasanya sih sudah cukup baik ya. Mungkin terima kasih banyak, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke. Bisa turunkan datanya, turunkan. Saya mau ngasih share juga mungkin untuk ke kelompok 3. Ada pertanyaan tadi yang kelompok 3 bisa dibacakan aja sama Seno atau yang ketua kelompok. Tadi ada dari sudah. Tadi Krisna kelompok 2, apakah jendela kecil? Oh, tadi sudah ya. Christian Nathanael. Oh, kebisingan sudah tadi. Clarissa. Tadi Clarissa mau ngomong, silakan. Kelompok 3. Atau nggak bisa ngomong? Clarissa kelompok 1? Salah, bukan Clarissa kelompok 3. Clarissa kelompok 1. Terus saya bacain, atau Seno bacain aja, Seno. Oh ya Pak, bentar. Jadi inti pertanyaan itu dia bertanya terkait aspek keamanan. Kedengeran tuh suara ya. Aspek keamanan. Jadi kan jendela itu dibuat dengan dimensi yang beragam dan peletakannya acak. Nah, terus mengingat hotel ini juga ada di tempat yang ramai, seperti kita tahu alun-alun kota gitu. Sehingga kemungkinan sampai malam masih banyak cukup orang yang masih cukup banyak orang. Jadi menurut saya cukup aman. Apakah memang dibutuhkan dengan jendela bentuk seperti itu? Jawabannya sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa jendela itu difungsikan selain untuk pengamanan juga, terkait juga ventilasi alami juga sih cross fan gitu. Soalnya kalau misalnya dia buka secara terus-menerus, dan ini juga lokasinya di pusat kota dan mungkin tidak terlalu banyak view di sana, mereka lebih fokuskan ke penghawanan alami. Dan juga kalau misalnya dibuka secara full, ya kedinginan juga orang di dalam sih. Makanya kan dibilang kalau AC itu hanya opsional aja gitu. Mereka lebih fokus ke angin pasif coolingnya, seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu. Thank you. Oke. Pertanyaan berikutnya? Atau tadi Geraldo Alvin ya? Sekalian bacain sekalian. Oh, yang Geraldo Alvin kelompok 3. Oh, itu sudah ya? Oh, sudah. Oh, Geraldo Alvin sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Harusnya, Pak. Oke. Sebentar 1 menit. Saya tak copy paste linknya yang Melbourne dulu ya, 1 menit ya. Mungkin sekalian aja bisa absen dulu aja deh kalau gitu. Absen dulu aja. Siapa? Silakan di-share. Oke, Pak.
Aku share pot ya, biar topiknya. Oke, bisa di-scan ya teman-teman. Dari yang ini sebentar dulu ya. Yang satu device tunggu dulu sebentar ya. Saya masih copy paste ini dulu. Supaya nggak keputus. Yang satu device ada yang masalah? Laura tuh satu device tuh. Seno, Laura Marcelia Seno. Iya Pak, ini saya sambil baca komen juga. Thanks. Nixon juga satu device. Saya juga ya absensi ini ya. Ribet ya. Saya izin 2-3 menit ya. Seno dipimpin dulu sebentar ya. Oke? Sebentar ya. Yang belum scan aku panggil ya. Calvin Seung. Calvin Seung. Hadir. Oh. Hadir. Oke. Esther Leviana. Esther Leviana. Oke. Andrew Timothy. Andrew Timothy. Johannes Wijaya. Moses Enoch. Oke, sip. Udah selesai, guys. Oke, sorry saya itu. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Kalau misalkan itu. Halo? Seno, tes. Iya Pak, masuk. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Nggak ada ya? Nggak ada Pak.
Oke, mungkin saya share aja sebentar. Overall tadi bagus ya, sebenarnya kelompok 3 dan kelompok 4 baik, sudah memadai. Hanya saya pesan aja kalau ini saya hanya share aja ya contoh Melbourne. Tadi linknya saya sudah kasih ya, jadi saya saya share beberapa link, kalian bisa download PDF-nya. Karena Melbourne bangunannya high rise, memang saya tidak memaksa kalian untuk menganalisis land use secara detail, tapi saya cuma nunjukin aja bahwa sebenarnya enaknya di Australia itu kita punya land use map yang cukup detail ya. Sorry, ini mungkin saya zoom dulu. Jadi kelihatan ya ada bacaan legend-nya kelihatan ya. Halo Seno atau Anton bisa kelihatan? Iya Pak, kelihatan. Kelihatan ya, oke ya. Ada commercial zone dan sebagainya ya. Ini ada legend-nya. Jadi PDF-nya kalau kalian kelompok 4 mau download dan kalian mau tahu gitu ya, kalian bisa lihat. Saya tidak mewajibkan karena kalian high rise. Lebih fokus ke dalam bangunannya. Tapi saya cuma tunjukin aja bahwa gimana master plan di luar negeri disusun karena di Indonesia juga ada sebenarnya, cuman seringkali kita menyalahgunakan land use ini. Jadi mungkin saya ulang, tata guna lahan atau rencana detail tata ruang kota lah kalau biasanya RDTRK itu biasanya disalahgunakan atau tidak diikuti. Jadi makanya misalkan ada perumahan dijadiin komersial, misalnya kayak gitu ya. Terus ada perumahan tapi di tengah-tengah jadi ada industri gitu. Makanya mereka tidak teratur. Nah, beda sama Melbourne. Kalau Melbourne ini itu bisa dilihat mereka kompleks sekali ya, dan ada transportasinya, nanti ada komersilnya gitu ya. Ini pasti pusat kotanya Melbourne. Jadi semua sudah terintegrasi dengan baik gitu ya. Sorry sebentar saya zoom dulu. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang bedanya kita dengan Melbourne atau dengan Australia pada umumnya kotanya tidak terencanakan dengan baik gitu. Makanya sporadis ya. Makanya hotel muncul di kampung misalnya kayak gitu-gitu. Nah, cuman walaupun kita kita punya RDTRK ya, sebenarnya kita di Surabaya sudah ada, di kota-kota lain seperti Batu sudah mulai ada, tapi belum semuanya baik gitulah ya. Oke. Nah, selain mengkaji dari tata ruang, sebenarnya kita juga bisa mengkaji dari Google Map gitu ya. Ini agak loncat. Misalnya Google Map-nya tadi kan ini yang Nightingale tadi ya. Ini kalian bisa zoom. Nightingale itu sebenarnya di pinggir jalan atau di dalam perumahan gitu ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke. Jadi dia perumahannya 3-45 lantai gitu ya. Jadi high density atau medium density dengan kawasan yang cukup padat gitu ya. Jadi dia kemana-mana jalan kaki, fasilitasnya kiri kanannya ada semua. Ya. Jadi ini mungkin bisa jadi masukin juga beberapa Google Street View ya. Saya pikir juga kita gunakan semua data termasuk Google Street View-nya. Saya tahu mungkin nggak semua, rasanya bangunannya Pak Andi Rahman sama Pak Riri Syarif nggak ada gitu ya. Tapi yang lain yang alamatnya ada, gunakan Google Street View-nya gitu ya. Ya. Ini saya cuma mau tunjukin lagi satu lagi. Ini loncat ya. Yang tadi kan Melbourne ya. Jadi Melbourne lebih tertata, kemudian dia perumahannya 3 lantai gitu ya. Ini kalau ini tadi yang kelompok 3 ya. Kelompok 3 tadi kita bicara tentang hotel. Ya bisa dilihat di depannya trotoar sudah ada, tapi ada tahu Sumedang, PKL nutupin jalan gitu kan. Ya. Kemudian bangunan sekitarnya memang rata-rata 2-3 lantai juga sih. Jadi makanya Kota Batu Malang mungkin tidak cocok untuk hotel bangunan. Saya juga pernah bantu desain hotel gitu ya. Jadi hotel itu udah macam-macamnya juga gitu ya. Jadi bukan berarti hotel harus bangunan bertingkat tinggi ya.
Kalian nanti di semester 5, semester 6, 5 dan 7 nanti mungkin harus berpikir yang high rise ya. Atau medium rise menuju high rise. Mungkin belum high rise ya, tapi medium rise. Nah, cuman bangunan sampai 14 lantai lah kira-kira nanti di merancang 5 sama merancang 7 gitu ya. Tapi itu juga karena kawasannya misalnya kayak TP gitu ya, bangunan di Surabaya ada namanya Tunjungan Plaza buat teman-teman yang di luar Surabaya yang belum ke Surabaya selama 2 tahun terakhir ini ada Tunjungan Plaza gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin ada Casablanca gitu ya, apa mall gitu ya. Jadi atau Puri Mall gitu ya. Jadi bangunannya memang butuh kepadatan tinggi. Nah, maka dia kepadatannya perlu tinggi. Nah, untuk kasusnya Pak KSHD Pak Carlson ini memang beliau juga menyadari bahwa pangsa pasarnya memang hotel wisata yang lebih budget gitu ya. Terus juga dia menggunakan analisis kawasan yang menurut saya analisis kawasannya tepat karena dia bisa mengamati bahwa di kawasan itu tidak ada, saya putar sebentar ya. Jadi di sekitarnya itu nggak ada bangunan lantai tinggi. Jadi sebentar. Nah ini seberangnya itu cuma ruko-ruko 3 lantai. Sorry mungkin masih nge-lag ya. Oke, bisa kelihatan? Anton? Bisa. Oke. Jadi bangunannya 3 lantai ya. Jadi bangunannya 3 lantai terus kiri kanannya juga pertokoan atau kawasan yang ramai gitu lah ya. Jadi mereka benar-benar menggunakan Pak Carlson bisa menganalisis kawasannya dan mengadaptasikan kondisi sekitarnya. Seharusnya arsitek itu bukan hanya bikin landmark, jadi bangunan itu belum tentu selalu harus jadi landmark, jadi sesuatu jujukan gitu atau patokan ketika orang mencapai sebuah bangunan dengan ketinggian. Bisa jadi juga dengan desain yang cantik, ini harmonis dengan sebelah-sebelahnya, dia tetap masih bisa ini ya, masih bisa memadai. Oke. Mungkin itu dari saya. Yang untuk Melbourne saya cuma ngasih share datanya aja. Kalau memang kalian ketemu lokasinya bagus, masukin aja land use map-nya sebagai tambahan. Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Saya nggak memaksakan. Ya cukup susah sih. Saya jujur aja karena saya risetnya S3 juga di bidang tata kota. Ada kaitannya ke tata kota. Land use map itu nggak semudah nggak semua orang mudah bisa mengakses. Harus orang yang kalaupun tahu linknya, harus kita tahu peta itu jenisnya apa, kayak gitu. Yang barusan saya share yang terakhir aja ya. Jadi yang ada 7 atau 8 share terakhir aja yang diambil. Yang sebelumnya sebenarnya sama sih, sebelumnya sama. Kalau bingung dibuka aja filenya kalau bingung ya. Oke. Ada pertanyaan terakhir untuk Google Street View, tolong ditambahin ya yang ada lokasinya. Yang nggak ada ya mohon maaf. Memang ada beberapa lokasi yang saya tidak akuratkan karena ketakutan nanti terganggu. Pak Riris Syarif itu rumahnya soalnya. Itu rumah pribadinya Pak Riris Syarif. Saya nggak berani kalau ngasih alamat detailnya nanti rumahnya Pak Riris Syarif didatangi oleh mahasiswa Petra atau mahasiswa lain yang ingin yang bertamu tanpa izin, nanti saya repot gitu ya. Kalau Pak Andi Rahman memang data akuratnya nggak ada. Jadi alamat akuratnya memang nggak ada. Saya belum tanya ke Pak Andi Rahman. Tapi saya pikir lokasi kawasannya sudah lumayan bisa membantu. Ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Hari ini cukup kita. Soalnya saya juga ada. Atau ada pertanyaan terakhir mungkin saya atau yang pertanyaan umum misalkan template-nya ya kembali ya, jangan salah ya, template-nya ikut ini ya, template PPT buat kelompok 5 dan 6 supaya jangan mubazir. Saya tahu PPT saya jelek, PPT saya nggak cantik, but stick to the format gitu ya. Jadi ya ikutin aja formatnya, kayak tadi kelompok 3 kan ya nggak jelek-jelek amat gitu ya, maksudnya tolong diikuti format ini. Bukan saya melarang kalian. Tadi kan kelompok 3 juga ada sedikit modifikasi ya, fotonya di kiri kanan, fotonya di semua tempat gitu kan. Untuk denahnya bisa tambah-tambah gitu ya. Cuman mohon diikuti kalau bisa template ini ya
formatnya aja, minimal lebar sama panjangnya sama ya, sehingga kalau nanti saya satuin jadi satu file itu bisa cantik. Ya, ini satu kotak, yang satu elongated, yang satu persegi panjang, yang satu lebih ke bujur sangkar gitu kan. Jadi nanti ya ini kotak ini juga persegi panjang, cuman persegi panjangnya lebih gemuk kan. Tadi yang Anda kelompok 4 tadi lebih memanjang. Jadi mungkin bisa disamakan ya. Oke. Buat yang sudah presentasi juga mohon disamakan untuk UAS-nya nanti ya. Direvisi aja PPT-nya yang kita nggak tayangkan, tapi kita revisi aja supaya sama formatnya ya. Mungkin terakhir untuk minggu depan juga masih ada kelompok yang presentasi ya, kelompok 5 dan 6. Sebentar ya. Untuk kelompok minggu depan itu masih ada kelompok 5 dan 6. Terus 2 minggu lagi saya tahu kalian merancang lagi pemasukan, tapi saya sudah plot ada satu narasumber, Ibu Joyce Marta Wijaya, ya nggak apa-apa lah kalian eval sambil mengerjakan, sambil mendengarkan, soalnya saya jadwalnya udah nggak bisa mundur lagi. Dan nanti tanggal 27 Mei ada satu tambahan. Jadi saya ada revisi, ini di website saya belum direvisi, tapi pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12 nanti ada 2 kuliah sharing dari rekan-rekan saya. Oke? Ya. Jadi minggu depan tetap kelompok 5 dan 6, sebentar aja nggak apa-apa. Mungkin minggu depan minta maaf ya kelompoknya tanya jawabnya nanti saya batasin, soalnya saya ada persiapan juga untuk S3. Mungkin terakhir deh dari sekarang saya tambahin deh satu lagi deh, boleh nanya deh, silakan. Atau masa mau saya tembak lagi? Atau tadi yang sudah nanya deh saya tanya lagi. Apakah tadi yang Geraldo nggak bisa online, nggak bisa mic. Mungkin untuk yang mau nanya tadi sudah semua ya. Krisna tadi udah dijawab belum sih, Krisna? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, sip. Ya, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya ini semoga kali ini atau saya bisa ngikutin. Tolong juga yang kelompok 4 download. Ya, mungkin besok saya WA juga rangkumannya, tapi mungkin kelompok 4 siapa ya ketua kelompoknya ya? Saya Pak, Jerry Julio. Jerry Julio. Jerry Julio ya. Anda bisa download ini enggak ya? Bisa download. Ini Anda sudah jadi co-host belum ya? Coba. Sudah? Barusan sih memang. Sudah, Pak. Mungkin Anda download dulu chat-chatnya yang untuk kelompok 4. Yang barusan ada 2 screenshot. Link-link ini. Anda gini aja, Anda masuk ke chatnya, ya. Terus dilihat yang paling kanan itu save chat. Yang paling kanan bawah ada tanda senyum, ada tanda emoticon, sebelahnya emoticon ada more, ya. More itu diklik, terus save chat, ya. Everyone aja di save chat. Jadi Anda nanti link-linknya yang kelompok 4 sama kelompok 3 tahu, ya. Seno juga ya, tolong ya. Seno atau kelompok 3 juga save chat ya. Ya. Oh iya Pak, udah Pak, oke. Sudah ya, oke. Sip. Ambil save chat yang terakhir aja supaya pertanyaannya semua masuk, ya. Oke. Takutnya nanti tadi ada pertanyaan, saya udah ngasih komentar terus Anda save, ada pertanyaan anak-anak, maksudnya apa teman-teman, nanti takutnya ada yang kurang. Oke. Terima kasih atas presentasinya tadi bagus, kelompok 3, kelompok 4 ya, saya rasa sih baik lah. Ya, tinggal diperbaiki sedikit papernya ya. Kita nanti mungkin tanggal 27 setelah presentasi Pak ada Pak Igusti Nyoman Sulendra. Saya akan sharing sedikit tentang rumah Bali. Karena 2014 saya riset bersama beliau. Ya, saya sharing aja supaya
ada sedikit yang tradisionalnya gimana ya, supaya masa housing itu semua tipe Brisbane, tipe Melbourne, tipe Singapura gitu ya. Kita juga coba share knowledge yang dari Indonesia, yang bagus tapi yang dari Indonesia punya, dan bagaimana kearifan lokalnya. Nanti kalau Bu Dr. Joyce Marta, dia lebih banyak sharing tentang pedestrian atau tentang manajemen perkotaan, mungkin dikaitkan dengan pedestrian gitu ya, karena beliau dari pemerintah, bekas peneliti dari pemerintah juga. Jadi bisa nanya-nanya juga gimana sih kebijakannya pemerintah yang pada saat beliau sebelum pensiun mungkin ya, karena kalau sekarang kan nggak ada kaitan lagi, sekarang sudah pensiun. Oke, rasanya cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya kelompok 3, kelompok 4. Sekali lagi untuk yang merayakan Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Kita boleh akhiri ya. Absensi udah ya, beres channel? Sudah Pak, aman Pak untuk absen. Oke, terima kasih banyak ya. Mari kita selesai ya. Oke, mari silakan. Thank you, makasih. Makasih Pak. Mari, thank you. Terima kasih banyak. Mari. Gak apa-apa, itu aja. Thank you ya. Mari. Saya izin end live ya. End semua ya. Baik, terima kasih.